Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha kelas 1E. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda doakan semoga kalian senantiasa sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana anak soleh dan soleha puasanya? Masih lancar terus ya? Anak-anak, hari ini Bunda akan menyampaikan materi pelajaran tematik. Namun sebelum ke materinya, marilah kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan keberkahan dan memudahkan kita dalam memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh dan soleha, bukalah buku tematik kalian halaman 118. Pembelajaran 5. Mengenal manfaat tanaman. Tumbuhan merupakan sumber manfaat bagi manusia. Ada tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, dan juga obat-obatan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Bagian-bagian tersebut diantaranya daun, batang dan akar, serta buah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar apotek hidup. Sama seperti hewan, tumbuhan juga memiliki manfaat. Namun sebelumnya, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan tanaman apotek hidup? Tanaman apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Tanaman apotek hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, ada yang hanya dimakan bagian daunnya. Ada juga yang hanya dimakan bijinya. Nah, anak-anak, kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang tanaman untuk dimakan. Contohnya singkong yang dapat dimanfaatkan bagian akarnya untuk dimakan dan tebu yang dapat dimanfaatkan bagian batang tanaman untuk dimakan. Menulis bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bagian yang sesuai. Akan Bunda contohkan ya gambar yang pertama. Di sini ada gambar sebuah apel. Apa bagian yang dapat dimanfaatkan dari buah apel? Ya, betul. Kita dapat memakan buahnya. Nah, anak-anak, untuk bagian-bagian tanaman yang lainnya bisa kalian kerjakan dari halaman 119 sampai 120. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Pohon di atas adalah pohon pisang. Pohon pisang banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya dapat dijadikan bungkus kue tradisional. Petani menanam tunas pisang, petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah, buah pisang dapat dipanen dan dijual. Anak-anak, coba kalian baca kembali teks berikut ini ya. Bacalah dengan jelas dan suara yang nyaring. Menghitung penjumlahan berdasarkan cerita. Pasar tempat orang menjual bunga disebut pasar bunga. Sedangkan pasar tempat orang-orang menjual buah disebut pasar buah. Di pasar buah ada banyak pedagang yang menjual aneka buah. Coba sekarang simaklah cerita pedagang buah di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Soal nomor 1. Pedagang A memiliki 42 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 8 buah lebih banyak dari pedagang A.
Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, anak-anak, cara penyelesaiannya seperti ini ya. Kita tuliskan terlebih dahulu jumlah pepaya milik pedagang A. Karena pedagang B memiliki pepaya 8 buah lebih banyak dari pedagang A. Maka kita tambahkan 42 ditambah 8. Seperti ini ya anak-anak. 42 ditambah 8 hasilnya adalah 50 pepaya. Anak-anak, untuk soal nomor 2 silahkan kalian kerjakan juga ya.